Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Perkenalkan nama Lydia Kiki. Lydia akan menampilkan mengenai tetanus pada anak. Yang pertama, tetanus adalah penyakit infeksi akut yang disebabkan oleh toksin bakteri anaerob obligat gram positif Clostridium tetani atau tetani. Masa inkubasi bervariasi antara 3 hingga 21 hari dengan rata-rata onset gejala pada hari ke-7. Namun, tetanus dapat berkembang hingga 178 hari setelah infeksi. Secara umum, tetanus ditandai dengan rigiditas, spasme otot, dan gangguan otonom. Spasme hampir selalu terjadi pada otot leher dan rahang, menyebabkan penutupan rahang, serta melibatkan tidak hanya otot ekstremitas, tetapi juga otot batang tubuh. Tetanus tidak menular dari manusia ke manusia dan dapat dicegah melalui imunisasi. Yang kedua, etiologi. Penyebab tetanus adalah bakteri Clostridium tetani. Bakteri ini membentuk spora dan bersifat obligat anaerob. Spora mampu melindungi dirinya selama berada di lingkungan terutama tanah yang lembab dan hangat yang berasal dari kotoran manusia dan hewan. Tanah yang ditaburi pupuk kandang sangat mungkin mengandung banyak spora bakteri ini. C. tetani masuk ke jaringan host manusia melalui luka trauma, jaringan nekrosis, dan jaringan yang kurang vaskularisasi. Namun 15-25% kasus tetanus tidak didapatkan riwayat adanya luka. Yang ketiga itu faktor risiko. Yang pertama, kekebalan terhadap tetanus tidak ada yang diperoleh secara alami. Kekebalan tersebut hanya dapat diperoleh dengan imunisasi aktif atau pasif. Pulihan dari penyakit tetanus tidak memberikan kekebalan untuk infeksi berikutnya. Imunisasi tetanus toksoid terakhir yang sudah lebih dari 10 tahun. Bayi dapat terlindungi oleh antibodi tetanus dari ibu melalui plasenta. Yang keempat yaitu penderita HIV/AIDS ataupun seorang dengan kondisi imunokompromis meskipun telah memperoleh imunisasi dapat mengalami respon imun yang lebih rendah. Lalu, usia lebih dari 65 tahun memiliki risiko kematian akibat tetanus 5% lebih tinggi dari golongan umur lainnya. Yang keempat yaitu penegakan diagnosis. Tetanus didiagnosis berdasarkan gejala klinis. Hingga saat ini belum ada pemeriksaan penunjang yang spesifik untuk tetanus. Kuman C. tetani tidak tumbuh pada saat dikultur dari sampel yang berasal dari luka terkontaminasi. Tes spatula dengan menyentuhkan ujung spatula pada dinding faring akan direspon dengan gigitan kuat pada spatula tersebut. Tes ini spesifik dan sensitif untuk diagnosis tetanus. Lalu manifestasi klinis tetanus ada 4 macam. Yang pertama, tetanus lokal, yaitu gejalanya meliputi kekakuan dan spasme yang menetap disertai rasa sakit atau pada otot sekitar proksimal luka. Tetanus lokal dapat berkembang menjadi tetanus umum. Yang kedua, tetanus sefalik. Bentuk tetanus lokal yang mengenai wajah dengan masa inkubasi 1-2 hari disebabkan oleh luka daerah kepala atau otitis media kronis. Gejala berupa trismus, disfagia, risus sardonisus, dan disfungsi nervus kranial. Yang ketiga itu tetanus umum atau generalisata, yaitu gejala klinis berupa trismus, irritabel, kekakuan leher, susah menelan, dan kekakuan dada dan perut. Rasa sakit dan cemas serta kejang umum apabila dirangsang oleh sinar, suara, dan sentuhan. Yang terakhir yaitu tetanus neonatorum, yaitu tetanus yang terjadi pada bayi baru lahir akibat infeksi tali pusat. Lalu pencegahan. Yang pertama itu pencegahan primer. Pemberian imunisasi akibat aktif tetanus. Pada bayi diberikan imunisasi dasar dalam bentuk difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, atau pentavalen sebanyak 3 kali, yaitu jadwalnya usia 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Lalu pencegah pada anak sekolah diberikan dalam bentuk difteri tetanus DT1 satu kali pada kelas 1 SD secara intramuskular atau subkutan dengan dosis 0,5 mili. Dianjurkan untuk anak usia di bawah 8 tahun. Hipersensitif terhadap komponen dari vaksin, gejala-gejala seperti lemas dan kemerahan pada lokasi suntikan yang bersifat sementara, dan kadang-kadang gejala demam. Yang kedua yaitu pencegahan sekunder, manajemen luka sesuai prinsip tata laksana pada terapi farmakologis dan non-farmakologis, netralisasi toksin tetanus dengan tetanus imunoglobin, tetanus toksoid, anti-tetanus serum pada pasien dengan luka sesuai prinsip tata laksana pada terapi farmakologis
dan non-farmakologis. Baik, Bapak, hanya itu yang dapat Lida sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.